Saudara, Jasa Marga mencatat 600.000 lebih kendaraan sudah keluar dari Jakarta di libur Nataru ini dengan peningkatan 8,9%. Namun jumlah itu menurun 2,4% jika dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, Jasa Marga tetap mengantisipasi lonjakan pemudik di 23 dan 24 Desember. Bahwa tercatat lebih dari 660.000 kendaraan yang keluar, yakni dengan peningkatan 8,9% dari normal, tapi minus 2,4% dibanding dengan tahun lalu. Nah, hal ini mungkin harus diantisipasi karena dalam pengenaan work from anywhere yang akan ditetapkan, maka proyeksinya akan terjadi peningkatan di tanggal 23 maupun 24. Dari total sebaran ini memang masih didominasi ke arah Cikampek maupun ke Trans Jawa. Saudara, PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan BBM di sejumlah daerah. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan pihaknya telah mengaktifkan Satgas Natal dan juga Tahun Baru. Satgas bertugas memastikan pasokan energi dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar selama periode libur Nataru. Pertamina Patraniaga juga menyiagakan infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh wilayah operasi, termasuk di titik-titik dengan potensi lonjakan konsumsi. Kami siap untuk memberikan layanan Satgas Nataru 2025-2026. Kami saat ini terus melakukan intensif memonitor ketersediaan produk kita, baik itu stok, armada, dan juga sarana fasilitas pendukung lainnya. Untuk layanan energi ini kami memastikan bahwa outlet-outlet kami beroperasi dengan baik, bahkan ada outlet-outlet tambahan. Tadi disampaikan ada beberapa SPBU yang nanti akan kita dorong beroperasi 24 jam dan di jalur-jalur penting kita juga akan menambahkan SPBU modular. Selama arus libur Natal dan Tahun Baru, Polres Sragen memberikan layanan BBM Mobile atau BBM keliling bagi pemudik jalur non-tol. Layanan berupa patroli khusus ini siap membantu pemudik yang kehabisan bensin. Layanan BBM Mobile ini, saudara, bisa dihubungi melalui layanan telepon 110 dan selanjutnya pemudik akan didatangi petugas untuk mengisi BBM hingga cukup untuk menempuh perjalanan kembali menuju SPBU terdekat. BBM Mobile bisa untuk melayani kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Pelayanan kepada masyarakat, apabila masyarakat membutuhkan bantuan apapun kami siap, termasuk di pos terpadu itu juga di situ ada, kita menyiapkan juga apabila misalnya ada masyarakat yang kehabisan bensin, kita juga siapkan di situ ada bantuan untuk BBM, mobile BBM. Pekerjaan umum telah memetakan sejumlah titik rawan di Jawa Tengah untuk menghadapi potensi bencana selama musim hujan, terutama di masa Natal dan Tahun Baru. Sejumlah posko pun telah disiapkan di sepanjang jalan nasional untuk mengingatkan pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan dan juga sebagai pusat informasi. Saat mengunjungi posko di jalur Pantura, Suradadi, Kabupaten Tegal, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan adanya peralatan dan personel yang disiagakan sehingga jika terjadi bencana atau gangguan jalan, penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Di Jawa Tengah sendiri ada 15 titik rawan banjir dan 9 titik rawan longsor. Persiapan penanganan di titik rawan bencana menjadi salah satu langkah yang dilakukan Kementerian PU dalam menghadapi lonjakan arus lalu lintas pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Saudara, pihaknya juga memastikan kesiapan ruas tol dan juga jalan nasional. Tadi itu paling yang utama kita siapkan peralatan-peralatan yang diperlukan, sehingga nanti kalau misalnya tapi kita tidak berharap
saya sangat-sangat tidak berharap terjadi longsor, bencana dan seterusnya, kita bisa dalam waktu kurang dari 5 jam kita bisa langsung exit. Kalau selalu ada kan support PK ini kan masih ada paling enggak 2-3 orang kan tiap waktunya gitu. Jadi kalau tim selalu dan kalau kemudian terjadi kebencanaan, tim yang lain yang misalnya tidak berada di tempat akan ditelepon dan mereka langsung datang. Hari kelima masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri meninjau langsung kondisi stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Senin sore. Sedikitnya 3.000 personel akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal hingga malam pergantian Tahun Baru. Selain stasiun Pasar Senen, sejumlah titik lainnya seperti stasiun Gambir hingga gereja juga menjadi lokasi pengamanan. Juga nanti kita akan persiapan untuk menyambut pergantian tahun, ya baik itu di kawasan Bundaran HI yang menjadi sentranya, Monas dan juga di lapangan Banteng. Semua nanti kami siapkan dan pada hari H nanti pergantian tahun juga kami akan tambah kekuatan bisa mencapai 3.000 personil. Cuaca di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir perlu diwaspadai. BMKG memprediksi masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG memprediksi perubahan cuaca dalam beberapa hari terakhir masih akan terjadi, saudara. Curah hujan sedang hingga lebat masih akan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan sebagian besar Pulau Jawa. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan potensi angin kencang disertai hujan lebat hingga akhir tahun. 3 hari ke depan, potensi cuaca yang kami perkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, yaitu yang pertama di sekitar Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk di wilayah Kalimantan perlu diwaspadai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan dan juga di sebagian besar Papua. Kemudian juga kami himbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan persiapkan diri jika memang tinggal di wilayah yang rawan-rawan terhadap bencana.